Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-77 sampai 79. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi ada seorang nabi yang disebut Yohanes Pembaptis. Kemudian bercerita mengenai pengampunan dosa. Lalu oleh rahmat-Nya dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Luar biasa. Tuhan itu datang melawat kita. Itulah Natal. Luar biasa, Tuhan itu baik. Siapa kita ini? Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya binasa oleh dosa-dosa kita. Tapi ada Allah yang datang melawat kita. Dan Allah yang datang melawat kita itu datang seperti fajar pagi hari. Terus? Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Iya, untuk mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Kita sebenarnya ada di dalam lingkup maut, lingkup kegelapan. Tapi ada Yesus yang datang dan Dia mengutus nabinya Yohanes, seorang yang tidak ada hubungannya. Ketika suatu ketika datang seorang malaikat yang diutus Allah namanya Gabriel, dan dia berkata kepada Imam Zakaria yang sedang bertugas, engkau akan mempunyai seorang anak. Dan Imam Zakaria berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah tua dan istriku juga sudah tua. Enggak mungkin. Lalu malaikat, karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan bisu sampai semuanya akan terjadi. Dan Imam Zakaria bisu, dia keluar dari bait Allah dan gak bisa ngomong. Dan istrinya mengandung seorang yang namanya Elisabeth, seorang yang disebut mandul, tapi Tuhan membuka kandungannya dan memberi kepada Elisabeth dan Zakaria seorang anak, yang kemudian ketika anak itu dilahirkan, orang-orang bertanya siapa namanya, dan Imam Zakaria berkata Yohanes. Orang-orang berkata enggak ada hubungannya dengan kerabat nama Yohanes itu dari keturunan kita. Tapi harus terjadi apa yang dikatakan oleh Allah. Dan bersamaan dengan itu seorang perawan bernama Maria juga mengandung. Dan Maria takut ketika ada malaikat, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan Maria menyimpan salam itu, menanyakan apa arti dari salam itu. Dibilang engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung. Tapi Maria berkata, bagaimana mungkin? Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dan itulah yang terjadi pada diri Maria. Maria kemudian mengandung
dari Roh Kudus. Malaikat itu berkata, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan anak yang akan kau kandung itu akan disebut anak Allah. Lalu Maria berkata, aku ini hanyalah hamba saja. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi terjadilah Maria mengandung dari Roh Kudus. Waktu terus berjalan sampai tiba akhirnya Maria melahirkan seorang bayi lelaki. Dibawanya dalam kandungannya yang sudah 9 bulan itu ke negeri asal di mana suaminya, yaitu tunangannya yang bernama Yusuf sebagai keturunan Daud berada. Dan setelah tiba di daerah Bethlehem, tidak ada tempat untuk melahirkan. Penginapan semua penuh. Puji Tuhan, masih ada sedikit tempat, yaitu kandang. Dan Maria melahirkan bayi Yesus di dalam kandang. Suatu anugerah Tuhan yang besar, luar biasa. Dibungkusnya dengan lampin atau lap, ditaruhnya di palungan, yaitu tempat makanan binatang. Luar biasa. Lalu ada para gembala dan ada malaikat-malaikat yang bersorak-sorai memuji Allah. Coba kita baca di dalam Lukas 1, Lukas 2. Sebentar. Lukas 2 baca mulai ayat yang ke 12 atau mulai ayat 10. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itulah kelahiran Yesus. Terus ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Terus. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Yesus dilahirkan, maka ada damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera.
sama seperti kepada Yohanes Pembaptis. Walaupun dilingkupi oleh kegelapan dan maut, tapi Tuhan memberikan jalan damai sejahtera. Dan dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk berkenan kepada Tuhan. Kita terus belajar untuk berada dalam damai sejahtera Allah. Mengapa? Coba Yakobus 5 ayat yang ke-19 dan 20. Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, jadi ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, kalau ada orang yang membuat seorang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, orang itu akan diselamatkan dari maut dan diselamatkan dari banyak dosa. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu membawa damai sejahtera. Jangan membawa masalah dan perpecahan. Tapi marilah bersama-sama. Coba ulangi ayat 20-nya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik, barang siapa membuat orang berdosa itu kembali dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera dan membuat kita diluputkan dari maut, membuat kita dilepaskan dari banyak dosa. Nah, ada satu peristiwa ketika ada ribuan malaikat bersorak-sorai dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Peristiwa itu pernah terjadi di dalam Kejadian. Coba kita cek. Kejadian. Sebentar, ini hilang-hilang. Pasal 28. Mulai ayat 10. Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Cerita tentang Yakub yang berangkat dari Berseba menuju Haran. Terus ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Nah, lihat. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil gelap. Suasana seperti suasana malam saat ini, gelap. Terus ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Ya, diambilnya sebuah batu dan ditaruhnya sebagai alas kepala atau bantal.
lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya, lalu tidur dia. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Luar Dan biasa. tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ada malaikat-malaikat Allah yang turun dan naik di tangga itu. Terus. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ya, lalu Tuhan berdiri di samping Yakub dan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Akulah Allah Abraham nenekmu. Terus. Dan Allah Iska. Dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu Ya. dan kepada keturunanmu. Ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Banyak sekali seperti debu tanah yang Dan tidak terhitung. engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah nenek moyang Yesus yang akan dilahirkan waktu itu oleh seorang perawan bernama Maria, keturunan Daud. Terus lanjut. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa, itulah janji Tuhan kepada Yakub, dan itulah juga janji Tuhan kepada saudara dan saya. Itulah damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Terus. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, Waktu Yakub bangun, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. artinya apa? Benar-benar nih, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Karena apa? Dia hanya membuat batu sebagai alas tidur. Dia hanya membuat batu itu sebagai pusat dari kehidupannya. Kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka Tuhan akan terus membawa saudara dan saya. Kita sampai ke dalam surganya yang permai. Amin. Terus. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Terus. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ya. Ini pintu gerbang surga. Ya, pintu gerbang surga. Itulah yang terjadi pada masa Yesus dilahirkan. Malaikat-malaikat memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita terus dan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Setia saja. Karena hanya dalam kesetiaanlah iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan baik, amin. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita. Terus. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Menuangkan minyak di atas batu itu. Terus. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ya, terus. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Terus. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan berikan pakaian kepadaku untuk roti dipakai, dan air minuman. Terus. sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, luar biasa. Terus. Dan batu yang didirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itulah awal persepuluhan. Persepuluhan itu bukan di zaman hukum Taurat. Tapi sejak Yakub menjadikan Tuhan sebagai Allahnya, itulah mulai persepuluhan. Karena dia tahu kalau dia masih hidup, kalau dia dilindungi Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan terjadilah sewaktu dia dikejar-kejar oleh Esau, kakaknya, dia boleh kembali dan berdamai dengan Esau, karena ada damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya, amin. Lalu kita akan bersama-sama mengerti damai sejahtera itu dari siapa asalnya. Yohanes pasal 14 mulai ayat 22. Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 27 sekarang. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Terus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku. Siapa damai sejahtera itu? Yesus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan Terus. apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, dan apa yang ku berikan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Hanya damai sejahtera Tuhanlah yang membuat kita berkenan dan kita diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita ditahirkan. Kita menerima damai sejahtera Tuhan, amin. Dan kita diberkati oleh Tuhan.